Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Ferry Kurnia Rizkyansyah, Komisioner KPU. Pak Ferry, sementara dari KPU sendiri kan kemudian peraturan KPU ataupun PKPU ini tidak mungkin diubah karena harus sesuai dengan perundangan yang berlaku. Seperti itu kan ya Pak? Ya, proses mekanisme pembuatan PKPU ini kan sudah sangat jelas. Bahkan kita sebelum pembuatan ini ada satu upaya yang juga kita ingin transparankan secara jelas kepada publik. Ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan seperti misalnya uji publik. Itu kan juga kita lakukan walaupun itu juga tidak diatur dalam peraturan perundangan. Tapi kita ingin transparan. Apa sih yang memang dibutuhkan? Mungkin ada masukan-masukan dari pegiat pemilu, dari teman-teman kelompok sipil. Semua yang juga diatur secara wajib itu adalah konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Itu juga diatur dalam Undang-Undang 15 tahun 2011 dan juga di Undang-Undang 8 tahun 2015 diatur mekanismenya seperti apa kewajiban kita melakukan konsultasi. Nah, kita sudah lakukan. Maka terbitlah yang namanya PKPU, hasil konsultasi, hasil uji publik dan hasil rapat pleno kita. Nah, ketika misalnya PKPU ini ada permasalahan dengan undang-undang misalnya, ada forum lain yang memang juga kita bisa lakukan yaitu judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi ini mekanisme yang kita tegaskan. Nah, forum konsultasi yang kami pahami ini tentunya adalah forum yang memang juga memberikan masukan, misalnya di DPR, bagaimana original intent dari pembuat undang-undang untuk pasal-pasal terkait dengan aktivitas yang dilakukan diturunkan dalam PKPU itu sendiri. Nah, ini yang kita buat sebaik mungkin, mengakomodir berbagai hal, walaupun tentunya kami tetap ajak dengan putusan kami dalam pleno kami. Inilah yang nanti kita akan putuskan. Nah, yang sudah kita putuskan dalam PKPU itulah yang memang kita tuangkan dan kita informasikan kepada publik terkait dengan aktivitas ini. Seperti itu. Mengenai rekomendasi dari Panja DPR sendiri mengenai poin 3 ini, bagaimana kemudian sebetulnya sikap KPU sehingga kemudian tidak bisa memasukkan rekomendasi itu? Ya, kami sangat memperhatikan betul rekomendasi Panja. Bahkan dari PKPU 10 itu kita sangat memperhatikan apa yang memang menjadi original intent dari pembuat undang-undang. Seperti misalnya soal petahana, soal-soal kampanye misalnya, kita juga perhatikan. Termasuk soal pencalonan ini. Dari 3 poin yang diusulkan atau direkomendasikan oleh Panja, ada 2 hal yang saya pikir ini menjadi penting karena memang ini juga diatur dalam undang-undang. Kan seperti itu. Nah, ada 1 hal yang memang kami berpikir ini, hemat kami ini tidak berdasar. Nah, ini yang memang tentunya kita sampaikan juga dalam forum konsultasi kami kepada pimpinan DPR seperti itu. Jadi kami tegaskan bahwa inilah Anda tidak berdasar upaya ini apa kemudian juga, Pak Ferry? Ya, itu yang tadi berdasarkan putusan terakhir. Kami mengakomodir dua hal lain. Bahwa pertama, misalnya partai itu, baik itu partai yang konflik atau yang tidak berkonflik, tentunya harus ada surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal misalnya partai sedang berkonflik karena keputusan Kementerian Hukum dan HAM juga digugat, itu kan ada mekanisme-mekanisme yang dijalankan. Nah, itulah yang kita atur dalam PKPU pencalonan kita. Seperti itu. Oke, baik Pak Rufinus, tanggapannya? Ya, jadi sebenarnya KPU itu kan hanya pelaksana undang-undang. Dan lembaga itu adalah mandiri, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk itu oleh Komisi 2 atau DPR. Karena mereka ini sebagai pelaksana undang-undang tidak boleh melakukan normatif yang baru, norma baru. Makanya dikatakan tadi oleh Pak Ferry bahwa sebenarnya kalau ada rujukan satu hal di mana poin itu mengatakan bahwa ada putusan terakhir, sementara ini berlawanan dan ini merupakan satu norma yang baru, KPU tidak akan mungkin bisa melakukan itu. Apakah kemudian menurut Anda sikap DPR ataupun langkah DPR sekarang adalah mencoba untuk mengintervensi KPU? Saya belum melihat sampai dengan sejauh itu, cuman KPU kan melihat apa yang menjadi payung hukum kami kalau seandainya poin 3 ini kami adopsi. Ini pertanyaan KPU kepada Komisi 2 di DPR. Nah, sekarang karena tidak ada, DPR mencoba bagaimana kalau kita lakukan revisi. Ini wacana ini sebenarnya yang berkembang. Nah, namun demikian timbul berbagai pertanyaan. Kalau ada bonggol yang lain yang mau dirubah, katakanlah tadi Pak Rambe tidak secara detail menyatakan umpamanya masalah ada paman yang dilarang untuk maju dari incumbent umpamanya, sementara ponakannya tidak diatur.
Ada gubernur yang diatur, wakilnya tidak diatur. Itu mungkin perlu direvisi. Ya kan, tapi kalau udah menyangkut masalah hal yang poin 3 tadi, saya katakan tadi, bahwa di mana ini bonggol ini, konten ini kita masukin di mana? Apakah kita merubah pilkadanya, menambah pasal mengenai hal ini, sementara ini akan bertabrakan dengan berbagai undang-undang yang kemungkinan besar akan di-MK-kan kembali oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam proses pilkada ini. Baik, kita ke Pak Rambe. Pak Rambe, ini kan dikatakan undang-undang pilkada sudah ada, PKPU juga kemudian sudah dibuat, tapi ini kemudian DPR ingin melakukan revisi undang-undang terutama untuk mengakomodir agar poin 3 ini bisa dimasukkan. Karena selama ini KPU merasa ini tidak berdasar, tidak ada payung hukumnya seperti itu. Pak Rambe. Ya, pertanyaanmu itu bisa dijawab kalau dibuat payung hukumnya. Tadi kan saya sudah katakan, bukan hanya jadi jangan sasar. Ini akan jangan hanya dengan undang-undang yang lain. Oh, nggak ada bertabrakan dengan undang-undang yang lain. PKPU sudah atur itu. Kalau kita masukkan juga ini, jadi ini pertanyaannya jangan hanya sekedar mau memasukkan 2 ini ya, tidak. Tapi mau kita rapikan yang paling penting, yang kita waktu itu belum sampai membahas yang faktual sekarang, sulit juga bagi KPU untuk menyelenggarakan. Oke. Penyelenggara pilkada ini adalah KPU. Oke. Baik, Pak Rambe, Itu kemudian harus ada faktor lain, pendanaan aja misalnya. Kenapa misalnya? Ya kita nggak bicarakan masalah bagaimana pendanaan yang ada sekarang efisien apa tidak. Oke, baik. Pak Rambe, jika kemudian undang-undang pilkada ini direvisi, menurut Anda siapa yang paling akan mendapatkan keuntungan? Tidak ada. Keuntungannya pilkada ini sukses kita selenggarakan. Dan inilah yang salah persepsinya. Kalau diputus begini, dia yang mendapat keuntungan. Tidak. Tidak ada yang mendapat keuntungan. Ini resiko yang harus diambil. Biar pilkada ini berjalan dan partisipasi daripada partai politik. Peserta pemilu tahun 2014 terselenggara. Jadi kalau sudah kita sepakati, misalnya seperti ini. Jadi bukankah yang diuntungkan bukan hanya untuk kepentingan politik tertentu seperti itu ya Pak Rambe? Ya paling kemudian pilkada revisi ini gagal, apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh DPR? Tidak, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Sebab ini bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Bukan untuk jadi juga, Pak? Kalau kita putuskan juga seperti ini, masing-masing kelompok juga harus mengikuti resiko yang keluar, ya kan? Resiko yang sudah diputuskan misalnya harus menanggung dan harus kita sepakati itu. Pak Rambe, Jadi sebelumnya Komisi 2 telah bertemu dengan Kemendagri seperti itu, tapi tidak membuahkan kesepakatan. Dengan KPU juga kemudian belum membuahkan kesepakatan. Akan kemana kemudian langkah DPR nantinya? Pertemuan ataupun kira-kira akan membujuk pihak mana lagi, Pak? Oh ya, jadi kemarin juga kalau diamati secara jelas hasil pertemuan dengan Kemendagri kemarin, kan sudah dikatakan. Ini salah satu persoalan undang-undang pilkada. Masih ada undang-undang yang lain yang harus dikonsultasikan. Jadi diputuskan kemarin, jadi antar lembaga. Betul tadi Pak Ropinus, jadi ya harus ada upaya segera untuk berkonsultasi dengan Bapak Presiden tentang yang menyangkut ini. Sebab ini dianggap bukan persoalan sederhana gitu loh. Jadi DPR nantinya akan dibawa kepada Presiden dan kemudian bola akan ada di tangan Presiden seperti itu Pak Rambe? Loh iya, ini kaitannya dengan persetujuan. Jadi persetujuan harus turun Anpres. Kalau hanya DPR yang mau, pemerintah nggak mau kan nggak ada revisi dong. Baik Pak Rambe, terima kasih telah berbincang dan bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam Pak. Selamat malam, Pak Ropinus juga khusus di situ, mainkan. Iya, baik. Pemirsa, pembicaraan akan kembali kami lanjutkan usai jeda berikut.